Oke Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam acara puncak ya, acara inti nih Bapak Ibu. Oke, saya pengen tanya dulu nih Bapak Ibu ya, boleh dibantu di kolom chat ya, jadi mungkin pembicara kita tahu ya. Bapak Ibu, kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat seorang agent mengalami kesulitan untuk bisa tembus closing setiap hari? Boleh di kolom chat, yuk. Jadi pembicara kita bisa lihat juga nih kira-kira. Apa nih Bapak Ibu? Ada? Sambil jalan deh ya. Mungkin salah satunya nih Bapak Ibu ya. Mungkin salah satunya ya. Kalau saya searching di Google ya Bapak Ibu adalah belum memahami teknik closing yang benar dan tepat jitu. Nah, infonya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk itu telah hadir bersama kita Agency Director sekaligus KPM Owner Rising Star Agency Cirebon. Jadi beliau luar biasa Bapak Ibu, merupakan dokter spesialis dan ahli dalam Neuro-Linguistic Programming atau yang biasa kita kenal ya Bapak Ibu NLP ya. Jadi dengan pengalamannya di bisnis ini dan pengetahuannya di bidang NLP Bapak Ibu, Dr. Dandung Bawono akan membagikan kepada kita jurus jitu maksimalkan closing dalam tema now or never ya, sekarang atau tidak sama sekali. Oke, jadi Bapak Ibu, kami mengajak interaksi dengan pembicara ya, dengan Bapak Ibu melalui fitur Q&A ya, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan melalui teks atau bisa menggunakan fitur raise hand ya, Bapak Ibu klik raise hand yang gambar tangan ya. Nanti saya akan bukakan mikrofon Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada pembicara kita di malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita yang ada di Zoom nih ya, yang ada di Zoom dulu deh, biar rame nih, biar seru nih. Kita sambut dulu Bapak Ibu dengan fitur ikon jempol dulu atau tulis di kolom chat bersama-sama. Halo Dr. Dandung Bawono. Yeay, keren. Mantap. Semangat pagi, Dok. Halo, semangat pagi Mas Ajat. Selamat pagi semua teman-teman Prudential seluruh Indonesia. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mas Ajat untuk introduksinya. Halo, selamat pagi semua. Halo semua teman-teman. Senang sekali kita semua malam ini, kurang lebih 500 orang seluruh Indonesia, kita bisa berkumpul di acara yang luar biasa, di acara Kamis dari Prudential. Ya, halo semua. Ya, keren banget. Banyak banget nih, 500 orang lebih. Dan saya mengucapkan terima kasih pertama untuk kepercayaan dari manajemen Prudential untuk memberikan waktu kepada saya untuk berbagi pengalaman, beberapa ilmu kepada teman-teman semua, mitra bisnis di Prudential, agen-agen yang luar biasa, terutama teman-teman baru yang baru bergabung di Prudential. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan fokus satu keterampilan dalam aktivitas kita sebagai seorang agent, sebagai seorang pebisnis di Prudential, yaitu yang namanya teknik closing. Nah, saya akan sharing screen terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk topik pada hari ini tidak terlalu panjang, tapi saya akan memberikan beberapa teknik, tidak terlalu banyak, tetapi yang Anda bisa langsung aplikasikan pada saat teman-teman nanti bertemu dengan nasabah, bertemu dengan klien Anda, dan Anda melakukan satu tahapan yang namanya closing atau trial closing. Nah, jadi untuk malam hari ini kita akan sharing, kita akan diskusi jurus itu maksimalkan closing. Nah, untuk yang belum mengenal saya, baru pertama kali ketemu saya perkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Ajat. Saya Dr. Dandung. Saya 9 tahun di Prudential, dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman, saya akan berbagi pengalaman selama 9 tahun sebagai seorang agent, bagaimana ketika bertemu dengan nasabah dan melakukan teknik-teknik supaya nasabah segera mengambil keputusan saat itu juga untuk tanda tangan SPAJ atau yang namanya closing. Satu tahapan yang pasti sangat didambakan oleh semua agent, betul? Yang namanya closing.
Nah, oke teman-teman, jadi topik diskusi kita hari ini ada 5. Nomor 1, saya akan mengajak teman-teman sebelum closing, sebelum mengajak nasabah closing, apa yang harus disiapkan? Closing ibarat kita mau pacaran, kita nembak kan, betul? Nah, kita nembak nih, kita nembak si cewek ya, kalau cowok itu kan nembak si cewek. Nggak mungkin dong begitu pertama kali kenal langsung kita tembak. Nggak mungkin kita dapat pacar dengan cara seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus siapkan dulu tahapan-tahapan apa saja yang bisa membuat nasabah Anda nanti akan tanda tangan SPAJ. Dan yang kedua, Anda sebagai agent perlu menangkap dan peka kapan nasabah ini menunjukkan namanya sinyal closing. Sesuai dengan judul malam hari ini, now or never. Begitu ada sinyal closing, teman-teman segera trial closing. Yang ketiga adalah teman-teman bisa gunakan salah satu dari 5 teknik NLP yang akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Pilih, tidak perlu semuanya, boleh semuanya, yang penting dikuasai dan langsung bisa diterapkan bulan ini supaya teman-teman segera dapat nasabah. Berikutnya adalah bagaimana teman-teman menerapkan atau melakukan yang namanya effective body language yang membuat nasabah Anda merasa nyaman, merasa trust kepada Anda, merasa yakin bahwa Anda adalah agent terbaik buat dia. Dan yang terakhir, bagaimana kalau nasabah mengungkapkan satu keberatan setelah kita melakukan trial closing. Nah, supaya teman-teman juga ada antisipasinya kalau nasabah tidak mengatakan yes pada saat teman-teman trial closing. Nah, seperti itu. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 30-45 menit ke depan. Oke, saya mau tanya dulu, teman-teman, 500 orang di sini, siapa yang minggu ini atau bulan ini, bulan Mei mau closing? Tulis di chat, saya mau lihat. Yuk, siapa yang mau closing? Yuk, saya. Oke, banyak ternyata ya. Semua mau closing. Oh, enak Silman closing itu. Ya, satu orang namanya. Dan minggu ini, bulan ini kita closing ya. Nah, saya juga ada beberapa nasabah yang mau closing juga bulan ini. Ada 3. Oke? Ya, oke. Semuanya pasti bilang iya. Betul. Itu yang kita damakan teman-teman sebagai seorang agent. Setelah kita melakukan satu proses pendekatan, kita melakukan presentasi, yang kita tunggu dari nasabah kita ketika dia mengatakan yes atau dia tanda tangan di SPAJ. Seperti itu, oke? Jadi saya doakan semua teman-teman 500 orang yang hadir di sini bulan ini, minggu ini akan closing dengan nasabah. Jadi kita belajar bareng di mana malam ini Anda akan bisa mendapatkan teknik-teknik tambahan buat Anda untuk bisa meyakinkan klien Anda untuk segera mengambil keputusan, yaitu tanda tangan SPAJ. Oke teman-teman, saya reminding dulu, terutama untuk teman-teman baru dan juga untuk semuanya, karena kadang-kadang ada juga agent yang lupa dengan yang namanya siklus selling. Teman-teman, ini namanya siklus selling. Dan inilah aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang pebisnis di Prudential. Ada yang namanya bank nama. Kita semua pengennya closing dong. Tapi closing itu tidak serta-merta segera langsung closing, teman-teman. Kita memulai aktivitas kita dulu. Seperti tadi, kita mau nembak kan. Kita closing, trial closing itu kan nembak. Nembak si calon cewek kita nih. Nah, supaya dia mau sama kita gimana? Nah, perlu kita nomor 1 siapin nama dulu, betul kan? Nah, siapa tahu kita cari jodoh nih, cari cewek ya kan? Cari jodoh lah, cari pacar gitu ibaratnya. Nah, misalnya kita mau closing dengan prospek kita atau nasabah kita di minggu ini, nggak mungkin kan kalau namanya hanya kita siapin 1. Kita perlu menyiapkan berapa nama? Bisa 5, bisa 10 nama. Nah, itu namanya bank nama. Kemudian teman-teman lakukan namanya approaching dulu. Kemudian fact finding. Approaching itu pendekatan. Supaya nasabah trust kepada Anda, nyaman dan Anda. Itu namanya approaching.
Setelah nasabah Anda nyaman, kemudian Anda melakukan finding atau bertanya kepada nasabah Anda situasi keluarganya, keuangannya, harapannya, takutannya, supaya Anda tahu nih, sebelum Anda nanti akan presentasi, propose dia, melamar dia, Anda perlu tahu dong, dia ini saya nanti mau kata-kata seperti apa, kan seperti itu. Apa yang bisa saya tawarkan kepada dia? Dia punya problem apa? Seperti itu kan, itu namanya fact finding. Dan kemudian Anda membangun raport atau namanya bangun hubungan. Setelah Anda melakukan siklus yang baru, Anda melakukan namanya presentasi. Kemudian biasanya pasti nasabah akan bertanya kepada Anda, akan mengajukan pertanyaannya. Nah, entah itu pertanyaan, entah itu keberatan, itu namanya handling objection. Setelah Anda menjawab semuanya, nah itu kapan sih Anda men-trial closing dia? Maukah kamu jadi pacarku? Nah gitu kan? Ya, kapan Anda mau bilang seperti itu, teman-teman? Dulu saya waktu jadi agen baru tahun 2013, itu kata-kata paling berat yang terlontar dari mulut saya. Saya ini orangnya introvert, jadi saya bukan orang ekstrovert. Saya bukan seorang yang pusi dalam hal melakukan penjualan. Pusi itu mendorong. Jadi saya cukup berat dan cukup bertanya-tanya kapan saya harus bertanya kepada nasabah saya. Ambil dong Bu, gitu kan? Ambil dong Pak. Nah seperti itu. Itu adalah situasi yang wajar dihadapi oleh para agent atau teman-teman baru yang teman-teman baru bergabung di Prudential, dan banyak yang bergabung dengan kita di sesi malam hari ini, banyak yang cenderung. Nah, teman-teman, inilah teknik yang namanya teknik closing. Untuk malam hari ini kita akan membahas di sini yang namanya teknik closing. Nah, tetapi sebelum kita di sini, sekali lagi ternyata ada tahapan-tahapannya yang teman-teman semuanya perlu persiapkan. Jadi sebelum teman-teman bertanya, would you marry me? Atau kamu mau jadi pacar saya? Nah, Anda siapkan yang di sini. Betul kan? Namanya PDKT, pendekatan. Nah, jadi supaya pada saat Anda menyiapkan yang namanya trial closing, itu nasabah itu sudah trust kepada Anda. Oke. Tentang closing sendiri, adalah sebuah tahapan dalam hubungan penjualan kita saat nasabah atau prospek Anda itu sudah trust. Nah, teman-teman semuanya, trust itu ada dua. Yang satu adalah trust kepada Anda sebagai pribadi, dan yang kedua adalah trust kepada Anda sebagai profesional. Nah, dua-duanya harus Anda dapatkan. Sebagai seorang agent, sebagai seorang advisor, ataupun sebagai seorang pebisnis, seninya adalah bagaimana Anda mendapatkan trust ini dari nasabah Anda. Secara profesional berarti Anda memberikan produk yang terbaik buat dia. Anda memberikan produk dari perusahaan terbaik buat dia. Dari Prudential, perusahaan terbaik di Indonesia. Produk dari Prudential, bagus semuanya. Nah, jangan lupa bahwa Anda juga harus mendapatkan trust dia dari segi pribadi. Nah, teman-teman, apa yang saya sharing kepada teman-teman semua, Anda semua, malam hari ini, itu banyak nanti adalah bagaimana membangun trust secara pribadi. Soft skill. Trust sebagai profesional Anda dapatkan dari product knowledge. Anda belajar di training. Hard skill. Ya, kemampuan Anda untuk menjawab tentang produk, tentang financial planning. Tapi jangan lupakan bahwa Anda juga harus merebut hatinya. Nah, ketika Anda bisa melakukan dua ini, dia trust kepada Anda secara personal, dan dia trust kepada Anda secara profesional, dia pasti akan closing dengan Anda. Nah, itulah makna closing buat saya. Setuju teman-teman? Itu semua harus Anda dapatkan. Nah, soft skill-nya malam ini, kita akan belajar yang sebelah kanan. Banyak belajar sebelah kanan. Bagaimana, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ajat, bagaimana soft skill yang NLP itu akan kita membantu teman-teman untuk membangun trust dengan nasabah. Bagaimana bahasa Anda, komunikasi Anda membuat
filternya dia ya Anda bisa lewatin. Anda bisa menghipnosis ya dalam tanda petik, atau Anda bisa mempengaruhi dia atau mempermudah dia untuk mengambil sebuah keputusan sebenarnya. Nah, itulah hakikat closing. Jadi closing itu adalah membantu buat saya membantu klien untuk membeli. Teman-teman, saya sendiri bukan basically seorang penjual sebenarnya. Saya seorang dokter. Tidak semua juga dokter itu tidak bakat menjual. Banyak juga teman saya dokter yang bakat menjual juga. Tetapi saya pribadi, saya memang sebenarnya menjual itu bukan nature-nya saya sebenarnya. Jadi saya mengganti kata-kata menjual itu dengan membantu nasabah untuk membeli. Nah, itulah juga kata-kata yang saya pakai ketika closing. Jadi kita akan membantu klien kita untuk mengambil keputusan. Karena banyak orang itu yang ragu-ragu atau perlu dibantu, teman-teman. Perlu didorong sebenarnya untuk segera mengambil keputusan. Dan di situ Anda melakukan teknik-teknik nanti untuk melakukan closing. Nah, ini namanya trial closing. Jadi trial closing itu ada teknik verbal. Verbal itu adalah apa yang Anda ucapkan, itu namanya verbal. Tapi juga non-verbal. Jadi bagaimana Anda menggunakan teknik-teknik berbahasa, berkomunikasi, menggunakan gestur-gestur tangan, menggunakan posturing Anda, ya, menggunakan facial gesture Anda, menggunakan pilihan kata-kata, termasuk yang namanya voice, untuk membantu nasabah Anda yakin pada Anda. Nyaman, yakin, dan tanda tangan. Itu sebenarnya. Banyak yang tidak menyadari pentingnya teknik ini. Tetapi sadar atau tidak sadar, sebenarnya kemampuan soft skill ini itu sangat diperlukan ketika kita melakukan trial closing dengan nasabah kita. Nanti kita akan pelajari teknik apa saja itu, teman-teman. Nah, saya bertanya kepada teman-teman, saat prospek melakukan pembelian, itu dia banyak pakai logika atau pakai emosi. Boleh chat, teman-teman, boleh chat. Nah, ketika orang membeli pakai emosi atau logika? Oke, emosi semua ya. Wow, ya, dua-duanya boleh. Oke, yes. Nah, banyak yang bilang emosi, ya, emosi, subconscious, emosional. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman, kita perlu menggunakan teknik-teknik untuk bisa membuat dia itu trust kepada kita. Dan secara emosi dia akan closing dengan kita. Seperti itu. Benar, dua-duanya pasti perlu. Jadi teman-teman perlu menguasai hard skill. Jadi teman-teman pastinya perlu training. Jangan lupakan juga skill-skill ini. Ini seperti gunung es. Di atasnya kita melihat, wah, orang itu banyak closing, atau kita closing dengan nasabah kita. Tetapi yang perlu disadari oleh teman-teman bahwa di bawahnya itu sebenarnya banyak sekali, disadari atau tidak, itu kita perlu menggunakan keterampilan-keterampilan yang bisa membuat emosinya itu trust kepada kita. Seperti itu. Oke, jadi keahlian teman-teman untuk berbahasa, untuk berkomunikasi, itu membantu klien Anda untuk membeli. Nah, ini yang saya dapatkan, kemarin saya belajar dari founder NLP, Dr. Richard Bandler di Amerika, di mana saya kemarin mengambil license trainer NLP, dan di sana itu banyak sekali kita belajar yang namanya teknik komunikasi untuk persuasi, untuk dalam tahapan closing sebenarnya membantu nasabah kita untuk mengambil keputusan sih. Nah, seperti itu. Karena orang itu kadang terlalu menimbang-nimbang. Dia butuh bantuan, teman-teman, untuk dia itu mengambil keputusan yang tepat. Nah, teknik-teknik dari bisa membantu Anda. Seperti apa? Nanti akan saya sharing. Nah, teman-teman, mengulang lagi ke tahapan pre-closing, mengulang sebentar. Jadi sebelum Anda nembak nih nasabah Anda perlu siapin dulu kan? Approaching, buat nyaman. Fact finding, Anda perlu tahu. Situasi, keuangan, kemudian apa yang menjadi harapan dia,
apa yang menjadi ketakutan dia, situasi keuangan seperti apa. Kemudian bangun raport, bangun hubungan. Nah, itu namanya tahapan pra-closing. Lakukan presentasi, handling objection. Dan inilah yang perlu kita siapkan. Jadi, tidak serta-merta bahwa ketika kita ketemu, terutama untuk teman-teman baru, bahwa ketika kita ketemu sama nasabah itu pertemuan pertama harus closing, maksudnya. Enggak. Bahkan dari statistik dari LIMRA mengatakan bahwa closing itu terjadi banyak di pertemuan keempat atau kelima. Jadi kita siapkan dulu dari pertemuan pertama, kita bisa approaching dulu. Kedua, kita approaching sambil fact finding. Yang ketiga, kita presentasi, kita kasih kesempatan dia. Saya kadang juga sering tidak melakukan trial closing setelah presentasi. Kalau saat ini memungkinkan untuk trial closing, saya memberikan waktu kepada klien saya untuk dia berpikir, baru di kesempatan keempat, nah, saya melakukan trial closing. Banyak closing terjadi di pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Siapkan dulu tahapannya, teman-teman. Dapatkan trust-nya dulu. Ya, baru Anda akan melakukan namanya trial closing. Kalau mulus nih PDKT-nya, Anda akan bisa jadikan dia sebagai pasangan Anda. Merit seumur hidup. Karena kalau di asuransi kok sama nasabah, menikah seumur hidup ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman, now or never. Bagaimana menangkap sinyal closing? Ketika kita sudah melakukan presentasi, kemudian nasabah kita bertanya, kita memberikan respon kepada pertanyaannya dia, kapan ya aku nembak dia gitu kan? Nah, teman-teman, Anda bisa lihat kapan kita melakukan trial closing. Karena kesalahan banyak agent itu salah timing. Banyak yang tidak segera melakukan closing saat prospek itu atau nasabah Anda sebenarnya sudah siap mau closing gitu. Dia udah ngasih tanda bahwa dia siap closing, tapi kita nggak segera meng-closing. Itu agent baru itu. Saya dulu mengalami waktu saya dulu. Terutama dulu waktu 2013 gitu ya. Bagaimana saya akan gimana ya caranya, itu sesuatu yang menegangkan buat saya. Ya, ada juga sih yang kecepatan, tapi banyak sih yang kurang mampu menangkap sinyal sehingga tidak langsung memberikan namanya trial closing. Nah, teman-teman, bagaimana sih tanda prospek itu siap closing? Jadi teman-teman perlu peka. Anda berkomunikasi dengan nasabah, ya, Anda perlu membaca bahasa-bahasa tubuhnya. Kalau bahasa tubuhnya terbuka, kemudian dia asosiasi atau lebih dekat kepada Anda, yang tadinya mungkin seperti ini berarti jauh, ya, ini masih, kalau seperti ini masih menutup, ini tidak mungkin di trial closing. Kalau udah masih kayak gini nggak mungkin. Ya, bahasa-bahasa yang menutup seperti ini, kurang menunjukkan ketertarikan kepada Anda maupun proposal Anda nggak bisa trial closing. Jadi dari bahasa tubuh Anda sudah bisa menilai. Atau kalau nasabah Anda sudah tanya, ini syaratnya apa aja? Langsung di closing, teman-teman, langsung di trial closing. Nah, jadi Bapak mau ambil premi yang mana, Pak? Nah, syaratnya ini, Pak. Jangan lupa langsung di trial closing. Jadi Bapak mau ambil yang premi 1 juta atau yang 2 juta, Pak? Nah, itu namanya trial closing. Bertanya, ada diskon nggak? Nah, itu juga tanda mau closing, segera di closing. Segera dibantu dia untuk segera mengambil keputusan. Jangan Anda menjawab dan diam aja. Bahkan bertanya lagi, satu pertanyaan yang membawa dia untuk berpikir lagi. Itu sindrom agent baru sih. Tapi saya yakin Anda semua udah di training oleh para trainer prudensial yang hebat-hebat, termasuk malam ini, sehingga Anda ingat ketika dia ada tanda-tanda siap closing, ya, menawar harga preminya boleh ada yang lebih rendah nggak? Nah, itu dia juga udah siap closing, itu namanya. Dia tertarik membolak-balik halaman ilustrasi, ya, seperti bingung. Nah, Anda harus trial closing. Melihat keluar jendela, itu dia udah siap closing. Anda segera siapkan langsung bahasa yang mengajukan penawaran kepada dia. Atau bertanya pada pasangan, gimana ya Pak enaknya, gimana Bu enaknya. Nah, itu dia sudah mempertimbangkan untuk closing dengan Anda. Anda harus segera dorong. Jangan kehilangan momentum ini. Now or never. Anda harus keluarkan teknik Anda untuk yang namanya trial closing. Deg-degan sih, tapi Anda harus, gitu ya. Oke, segera lakukan trial closing. Ini namanya no or never, segera ditangkap.
momennya. Nah, dengan cara apa kita bisa membantu nasabah kita untuk tanda tangan? Apakah hanya dengan seperti ini? Jadi ambil ya Pak ya. Bapak mau ambil Pak? Mau ambil nggak Pak? Nah gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang kurang persuasif. Teman-teman, saya punya 5 teknik closing yang nanti teman-teman bisa langsung pakai nih. Katanya pada mau closing kan minggu ini sama bulan ini. Nah tadi ada kontes-kontes juga dari teman-teman tim dari Prudential. Anda bisa pakai, Anda bisa pilih. Nomor 1, teknik 3 pilihan. Nah teman-teman, kalau dengan nasabah, Anda selalu beli 3 pilihan. Jangan kalau bikin proposal 1 atau 2. 1, itu nasabah akan, pikirannya dia akan ya atau tidak. Anda cuma kasih 1 proposal. Misalnya 1 juta, premi 1 juta. Jadi Pak, gimana Pak mau ambil? Dia pilihannya adalah iya atau tidak gitu ya. 2 proposal, dia masih berpikir-pikir. 3 pilihan, dia biasanya, manusia biasanya akan memilih salah satu. Ya, jadi Bapak mau ambil program yang mana? Mau yang PSS, PPH, yang Gold B atau yang Diamond Pak? Nah, Ibu mau ambil premi yang 1 juta, 2 juta atau 3 juta Bu? Ibu mau ambil program pewarisan, Prucinta 1 juta atau 2 juta? Itulah teknik yang sering saya pakai. Nah, ketika saya closing juga dengan nasabah saya awal tahun ini, yang sudah saya approaching udah dari 3 tahun yang lalu dan baru closing di awal tahun ini, saya pakai 3 pilihan dan saya selalu pakai 3 pilihan sih dengan semua nasabah saya. Jadi saya selalu dengan 3 proposal. Ketika saya men-trial closing, inilah saya sampaikan kepada mereka. Dan yang Anda inginkan closing, tempatkan di nomor 2. Itu teman-teman, nomor 1. Nomor 2, teknik sama-sama closing. Ini yang diajarkan oleh leader saya dulu, Ricky Hutomo. Dulu waktu saya 2013, ya leader saya namanya Ricky Hutomo. Dia mengajarkan seperti ini. Ya, jadi Bapak mau bayar premi pertama pakai auto debit atau kartu kredit, Pak? Nah, gitu ya. Ibu pastinya sangat tenang saat sudah punya program asuransi kesehatan ini. Jadi mau ambil plan Indonesia atau ambil plan Singapura? Nah, semua dokter membutuhkan proteksi sakit kritis, jadi dokter mau beli unit link atau PCB, Dok. Artinya apa? Pilihannya adalah sama-sama membeli. Itu ya, itu namanya teknik sama-sama closing. Yang paling sering saya pakai adalah nomor 1. Bayar premi pertama mau pakai auto debit atau kartu kredit. Nah, itu ya. Oh, itu jadi pilihan yang sama-sama closing, teman-teman. Ini cara melakukan trial closing. Daripada kita cuma bilang gini, Bapak jadi mau ambil nggak, Pak? Not powerful. Bapak mau bayar premi pertama pakai auto debit atau pakai kartu kredit, Pak? Pilihan adalah sama-sama closing. Nomor 2 ya. Oke. Nomor 3 juga sering saya pakai, namanya teknik generalisasi. Teman-teman, manusia atau prospek Anda itu dia punya filter, dia punya filter yang menyaring Anda gitu, perkataan Anda. Jadi dia punya defense, teman-teman. Dia punya logika sendiri, maksudnya bukan defense. Dia punya persepsi sendiri. Kadang-kadang persepsinya belum sama dengan kita. Kita bantu teman-teman bahwa nomor 1, kalau dia seorang dokter, banyak loh Dok. Dokter spesialis seperti dokter yang sudah ambil program Prucinta ini, Dok. Terus di trial closing ya. Jadi dokter mau ambil premi 2 juta atau 3 juta. Banyak pengusaha seperti Bapak yang sudah punya polis UP 10M. Jadi Bapak mau ambil Prucinta atau yang Pruwarisan. Banyak keluarga di daerah ini yang sudah punya asuransi kesehatan, Pak. Jadi mau ambil yang plan Indonesia atau Singapura. Nah, itu namanya generalisasi. Artinya apa? Dia kemudian akan berpikir bahwa memang orang yang sama dengan dia itu banyak yang sudah ambil produk yang kita tawarkan. Itu akan membantu dia mengambil keputusan dia akan closing. Seperti itu ya. Karena sama gitu kan, digeneralisasi semua orang kayak dia itu punya produk yang Anda tawarkan. Yang keempat itu teknik 3 manfaat. Sebelum Anda men-trial closing, Anda menceritakan 3 manfaat dulu. Kalau Bapak beli program Pruwarisan, keluarga Bapak akan merasa tenang. Bapak akan mendapatkan diskon premi, ini masih versi tahun lalu ya. Dan warisan untuk keluarga sudah tersedia. Jadi Bapak mau ambil premi yang 1 juta atau yang 2 juta, Pak? 3 manfaat. Saat Ibu membeli produk PPH Plus, biaya kesehatan Ibu akan dijamin. Ibu tidak merepotkan orang lain dan Ibu akan lebih tenang.
Jadi Ibu mau ambil plan Indonesia atau plan Singapura. Nah, ini adalah satu teknik yang Anda bisa pakai. Teknik 3 manfaat yang keempat. Yang kelima ada teknik now or never. Ini memanfaatkan ketakutan seseorang, gitu ya. Harus ambil sekarang. Terutama kalau ada program cashback. Nah, misalnya program cashback premi 2 bulan hanya sampai 30 November, Pak. Jadi Bapak mau ambil yang plan Indonesia atau plan Singapura. Setelah Ibu ulang tahun nih, preminya akan naik, Bu. Jadi Ibu mau ambil yang unit link atau tradisional. Tambahan nilai tunai perlu cerah hanya berlaku untuk pembelian polis sampai dengan 30 Juni loh, Bu, tahun ini. Jadi Ibu mau ambil premi yang 24 atau yang 36 juta. Itu yang bisa kita trial closing, teman-teman. Teknik now or never. Jadi kalau kita rangkum lagi, ada 5 kan? Sebenarnya ada beberapa lebih dari 5, tapi untuk teman-teman malam hari ini saya berikan 5 saja. Yang penting bisa dipakai. Teknik 3 proposal, sama-sama closing, generalisasi, 3 manfaat, now or never. Sekarang coba teman-teman chat, saya mau tahu nih, teman-teman yang hadir di sesi malam hari ini, di minggu ini, di bulan ini mau pakai teknik yang mana? Boleh lebih dari 1. Tulis di kolom chat. Mana yang ingin Anda kuasai, mana yang ingin Anda ulang-ulang, ketika bertemu dengan nasabah, itulah teknik yang Anda pakai. Coba, Anda mau teknik yang mana? Oh, semua ya, 3 proposal, good. Oke, ini udah kebiasaan saya juga, 3 proposal sama-sama closing, good. Nomor 2, 134, 135, oke. Yes, oke. Ya, teman-teman, Anda semua, oke toh, tekniknya sederhana kan? Nah, katanya Bruce Lee, saya lebih takut pada orang yang punya 1 jurus, tapi melakukannya 10.000 kali. Daripada orang yang punya 10.000 jurus melakukan hanya sekali-sekali. Jadi teman-teman kuasai teknik ini, kemudian Anda ulang-ulang, Anda jadikan keterampilan, kemudian kalau Anda ulang-ulang, apalagi nanti berhasil, akan masuk ke bawah sadar Anda, sehingga sudah menjadi keterampilan yang akan melekat pada diri Anda. Itu ya untuk tips teknik dari NLP untuk membantu nasabah Anda closing dengan Anda bulan ini. Oke, berikutnya teman-teman, bagaimana teknik body language yang efektif? Teman-teman, nasabah Anda, sadar atau tidak sadar, dia akan merasakan sebenarnya keberadaan Anda termasuk body language Anda. Jadi teman-teman, terutama teman-teman agent baru, Anda melakukan body language yang efektif ini. Nomor 1, kontak mata dengan nasabah Anda. Ya, kontak mata, kemudian wajah tersenyum, dan kepala mengangguk-angguk. Nah, ini sering sekali juga saya pakai. Nah, ini body language yang sering saya pakai dengan nasabah saya, kepala agak miring, teman-teman ya. Nah, kemudian mengangguk. Oh, gitu ya, Bu ya. Oh, ya, bagus, Bu. Ya, oke. Nah, itu ya teman-teman, kepala mengangguk. Kalau Anda bawa teman, pasangan atau teman Anda, dan Anda melakukan pertemuan itu berdua, Anda minta teman Anda itu juga suruh ngangguk-angguk, banyak ngangguk-angguk di pertemuan itu. Nah, itu membantu juga ketika Anda melakukan trial closing, nasabahnya juga akan mengangguk juga. Nah, gitu ya. Ini teknik sederhana, sering saya pakai. Jadi, kalau kita mau angguk, nasabah itu merasa dia diperhatikan sebenarnya. Ya, jadi jangan kaku gitu ya, apalagi melakukan body language yang agresif, membuat orang tidak nyaman, jangan. Jadi lakukan yang membuat nyaman, kepala miring, itu sering saya pakai. Ya. Kemudian Anda ada di sebelah kanan nasabah. Nah, itu salah satu teknik juga yang dulu sudah saya pelajari sejak saya agent, teman-teman. Jadi saya selalu di sebelah kanan dari nasabah saya, supaya dia melihat saya itu dengan otak kanan, di mana otak kanan ini mengakses emosi sebenarnya. Anda hindari Anda berhadapan langsung dengan nasabah itu seperti musuh. Jangan sebelah kiri karena dia akan mengakses logika. Anda berada di sebelah kanannya dia. Satu teknik dari NLP yaitu namanya special anchoring. Special anchoring itu apa? Anda manfaatkan ruang di depan Anda itu, ini adalah komunikasi Anda dengan nasabah. Jadi anchor itu gini, anchor itu Anda ketika berkomunikasi, Anda selalu buang atau Anda gunakan gestur tangan Anda untuk bahwa kirinya dia itu adalah sesuatu yang negatif. Resiko, negatif, jelek. Ya, dan Anda pakai yang kanan
kanannya dia itu adalah yang bagus, positif, kemudian polis, ya, tenang, ya, semua. Ketika Anda bercerita apapun itu, misalnya Anda cerita sebuah kejadian yang tidak mengenakan, Anda gestur dibuang ke sana, hand gestur Anda, ya, tangannya dibuang ke sana, yang bagus-bagus buang ke sana. Ketika Anda closing, nah Anda lihat tadi gestur tangan saya, Ibu mau ambil premi yang 1 juta atau yang 2 juta, Bu? Karena dia udah terengker bahwa kanan itu adalah sesuatu yang bagus, positif, pilihan terbaik. Anda akan membantu dia untuk memilih yang sebelah kanannya dia. Itu namanya adalah space anchor. Nah, Anda perlu latihan untuk melakukan hal itu, tapi saya yakin kalau Anda melakukan hal itu berulang-ulang, nah itu akan membantu nasabah Anda juga nanti akan bisa closing dengan Anda. Dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Hipnosis, seperti itu. Tanpa membuat nasabah Anda diam dan tertidur, ya. Gitu. Oke, teman-teman, itu semua adalah teknik closing. Anda sudah siapkan yang namanya pre-closing, Anda sudah menangkap namanya sinyal closing, dan Anda melakukan trial closing. Tentu saja teman-teman kita mengharapkan dia say yes. Tetapi yang namanya manusia itu kan tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita tebak, kan? Betul ya teman-teman ya? Tanpa teknik, ya saya tidak menjamin teknik-teknik tadi akan bisa menjadikan Anda 100% closing. Saya saja tidak 100% closing. Dewa asuransi aja mungkin tidak ada 100% closing, teman-teman. Mereka juga pastinya, bukan mereka, teman-teman yang senior, mereka juga pastinya pernah mengalami namanya nundaan, kan? Tidak saat itu juga say yes. Itu pasti tidak jarang. Nah, tapi dengan adanya teknik, itu akan meningkatkan rasio closing Anda. Daripada Anda tidak pakai teknik sama sekali. Dengan 5 teknik tadi, itu akan meningkatkan rasio closing Anda. Lumayan kan, kalau meningkatkan rasio closing sampai 50% misalnya. Nah, bagaimana kalau nasabah Anda bilang no, gitu ya. Nah, ya saya pikir-pikir dulu deh, udah pakai teknik 5 ya. Udah pakai teknik 5 masih say no, ya bisa aja. Yang namanya juga manusia, kita nggak bisa kendalikan kan teman-teman, ya. Nah, bagaimana reaksi Anda? Teman-teman, saya punya beberapa tips, terutama untuk teman-teman baru. Nomor 1, bagaimana cara Anda menjawab itu lebih penting daripada isi jawaban Anda. Jadi gini, banyak di antara kita ketika mendapatkan keberatan yang kita bikin, buat seorang komunikator, bagaimana Anda menjawab itu lebih penting. Bagaimana membuat dia trust kepada Anda, itu lebih penting daripada apa jawaban Anda. Jadi gini, Anda bisa melakukan bahasa tubuh itu yang mendengarkan, ya. Ketika dia tanya, aku nggak percaya, tetap nggak percaya deh sama asuransi misalnya, ya. Jadi bahasa tubuh Anda itu yang mendengarkan itu seperti apa? Yang seperti tadi, kepala miring, ya, empati, kontak mata, mendengarkan teman-teman. Kemudian ketika dia sudah menceritakan keberatannya semua kepada kita, diulang dulu keberatannya. Itu teknik yang saya pakai. Oh ya Pak, jadi Bapak saat ini merasa bahwa saat ini Bapak tidak butuh asuransi ya Pak ya. Nah, diulang dulu keberatannya. Nomor 2, menunjukkan empati. Kalau saya jadi Bapak, benar juga sih Pak, saya juga mungkin akan juga bertanya-tanya atau mungkin juga banyak mempertimbangkan ya Pak ya, apakah Bapak mau ambil atau tidak. Empati teman-teman. Ini belum cara jawab loh ya, belum cara jawab bagaimana menjawab kalau orang nggak butuh asuransi kan. Anda semua pasti sudah dapat teknik apanya, tetapi bagaimananya itu lebih penting sebenarnya ya. Karena ketika seperti itu dia udah mulai turun teman-teman, dia sudah mulai nyaman dengan Anda. Ingat, emosi bukan logika. Dia mengharapkan satu jawaban logik dari Anda, tapi kita berikan respon yang lebih cerdas gitu ya, secara kecerdasan berbahasa. Dan baru Anda memberikan saran. Saya mengerti Pak, kalau Bapak mempunyai keberatan seperti ini, kalau saya di posisi Bapak, saya pun mungkin juga akan mempertanyakan hal yang sama ya Pak ya. Kalau boleh Pak, saya memberikan pertimbangan kepada Bapak. Nah itu teman-teman. Jadi bagaimana Anda saran itu yang terakhir. Kemudian baru Anda sampaikan pertimbangan Anda kepada dia. Ini cara bila prospek memberikan objection. Untuk kontennya, isinya Anda belajar di kelas handling objection.
pasti leader Anda, agensi Anda ada kelasnya. Tapi untuk how-nya, jangan lupakan bahasa-bahasa tubuh, pemilihan kata-kata, sehingga nasabah akan menjadi nyaman kepada Anda. Bahwa Anda seorang advisor dan bukan seorang penjual, terletak pada bagaimana cara Anda menjawab. Pakai teknik seperti ini salah satunya. Oke, teman-teman, ini sudah yang terakhir. Teman-teman, inilah satu mindset dalam berbisnis ya, dalam penjualan kita. Agent biasa, ketika saya ya bertemu dengan prospek, harapannya closing kan, kita semua udah pakai teknik closing di malam ini, betul ya? Udah pakai teknik closing, udah mengharapkan dia closing. Jadi agent itu kalau ketemu sama nasabah, mengharapkan saya langsung closing. Jadi closing itu di luar kendali kita, betul teman-teman? Kita nggak bisa kendalikan dia, walaupun saya seorang trainer NLP, saya juga tidak bisa menghipnosis dia untuk selalu closing dengan saya. Karena itu di luar kendali saya. Nah, teman-teman, closing itu di luar kendali kita. Tapi kalau kita hanya saya ketemu nasabah untuk closing, ketika tidak closing, maka saya akan baper, betul ya? Saya akan baper kan? Saya akan baper, saya mungkin nggak prospek beberapa hari gitu ya, mengulang-ulang gambaran tidak closing, dibikin drama dan segala macam. Itu kalau kita punya mindset dalam bisnis ini, saya closing gitu. Nah, teman-teman, saya punya satu mindset yang saya modifikasi. Jadi kalau saya itu bukan closing dengan nasabah, tapi ada di tengah-tengahnya. Saya titik-titik, jadi saya melakukan titik-titik, baru saya melakukan closing. Oke, ada yang tahu jawabannya? Bukan ada yang tahu. Kira-kira menurut Anda yang di tengah ini apa yang dilakukan? Saya ngapain dulu, baru saya berbisnis atau saya closing? Ayo, ada yang mau jawab? Silahkan. Saya mau apa? Edukasi, memberi, jalankan misinya, membantu memilih, berteman, oke. Sharing, ya membantu, oke. Oke, pendekatan, wow, ya, bangun trust, sharing, ya, oke. Jalin relasi, oke. Ya, teman-teman, tadi sudah beberapa menjawab, mendekati dengan mindset saya. Oke, teman-teman, kalau saya dengan nasabah, saya silaturahmi. Gitu ya, jadi saya jalankan siklus selling, bukan saya sekedar prospek kemudian closing. Kalau saya belum closing, teman-teman, saya masih dapat namanya silaturahmi. Itulah yang saya dapatkan case saya yang cukup besar di awal tahun ini. Itu karena saya jaga silaturahmi terus. Dulu 3 tahun yang lalu, saya approaching dengan dia. Saya fact finding, saya udah presentasi, saya sudah lakukan trial closing 2 atau 3 kali, dan belum bisa. Jadi saya nggak dapat bisnisnya, teman-teman. Tapi karena dalam bisnis ini, kita tidak fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa teman-teman kendalikan adalah aktivitas. Dan salah satu aktivitas yang teman-teman bisa terus lakukan sebagai seorang pebisnis adalah namanya silaturahmi. Yang namanya berteman, betul. Tadi Anda jawab berteman, silaturahmi. Nah itu teman-teman. Jadi bangun raport. Ya, jadi kalau belum dapat bisnisnya, belum closing nih dengan 5 teknik closing tadi, Anda terus lakukan silaturahmi. Karena terakhir dalam presuposisi NLP, penolakan atau penundaan adalah tanda kurang raport. Banyak yang bertanya pada saya, kalau belum closing terus gimana? Ya, perbaiki raport Anda. Banyak di antara kita kalau belum closing, produknya mungkin salah, Pak. Preminya mungkin kebesaran. Mungkin macam-macam ya. Kita selalu fokus kepada produk. Jangan lupakan teman-teman bahwa ketika belum closing, penundaan atau penundaan adalah tanda kurang raport. Jadi jalin lagi approaching Anda, jalin lagi silaturahmi Anda, jalin lagi fact finding Anda, bangun raport lagi, dan itu adalah yang bisa Anda kendalikan. Anda tidak perlu fokus kepada apa yang tidak bisa Anda kendalikan, yaitu responnya dia kepada kita, ya itu di luar kendali kita doakan saja. Tetapi aktivitas sehari-hari, bagaimana kita terus menjalin silaturahmi dengan nama 1, nama 2, dengan berbagai nama calon nasabah kita, itulah yang akan bisa menghasilkan, pasti akan menghasilkan bisnis buat Anda. Dan kalau belum closing, kembali lagi silaturahmi dan dengan
usaha yang konsisten dengan teman-teman strategi yang tepat, Anda akan mendapatkan nasabah-nasabah Anda. Nah, itulah dari saya untuk di sesi malam hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan Anda bisa terapkan semua untuk bisa mendapatkan nasabah di bulan ini, di bulan Mei. Salam closing, dan saya kembalikan ke Mas Ajat. Terima kasih. Luar biasa teman-teman. Yuk kita kasih jempol lagi dong teman-teman. Ini daging semua teman-teman. Kalau NLP itu memang menarik ya teman-teman ya, karena kita berusaha gitu ya teman-teman memperhatikan atau membaca gitu ya dalam tanda kutip calon prospek kita. Oke, dokter ini luar biasa ya. Tadi materinya banyak banget, dan yang saya catat adalah ada 5 teknik closing teman-teman, betul nggak? Teknik 3 proposal, teknik sama-sama closing, teknik generalisasi, teknik 3 manfaat, dan teknik now or never. Kemudian ada 5 teknik body language ya untuk sebagian dari signal closing ya. Jadi kalau kita bisa melihat dalam body language nih ya dok ya, berarti udah nggak boleh lagi yang namanya pakai prasangka, betul ya dok ya? Betul. Kira-kira gitu ya dok ya. Betul, kita udah kenalnya gitu ya. Oke, yes. Jadi soalnya bukan dukun ya kita ya. Oke. Siap kalau begitu. Dokter, ini pertanyaannya luar biasa banyak. Jadi kita coba nih, kita bagi yang ada di Q&A dan kita bagi yang akan ada di raise hand ya, teman-teman. Oke. Ada pertanyaan yang menarik nih Kak, dokter, dari Felicia Putri. Nah, kalau di dunia offline, agar calon nasabah berpikir dari otak kanannya, ini yang mengenai anchoring tadi nih dok. Otak kanannya berarti kita agent duduk di sebelah kanannya. Nah, kalau dunia digital nih dok, atau dengan tatap muka virtual deh, ya dengan cekatan seperti sekarang ini, bagaimana membawa calon prospek berpikir dengan emosinya dok? Karena kan kita duduk hadap-hadapan. Seperti itu dok. Ada nggak tips dari NLP-nya gitu loh dok? Silakan dok. Oke, pertanyaannya menarik. Jadi kalau memang kita ketemu langsung, teman-teman tempatkan di posisi sebelah kanan dia. Selalu itu ya. Jadi saya selalu kalau bertamu, saya selalu mencari kesempatan tidak berhadapan-hadapan pokoknya. Jadi saya izin sama dia. Boleh saya izin Bu ya, saya duduk di sini. Jadi saya lebih mendekat kepada dia. Berada di sebelah kanannya. Saya mengambil posisi seperti itu. Nah, kalau untuk Zoom memang nggak mungkin ya ada posisi-posisi kanan atau kiri, adanya seperti ini. Saya kira dalam posisi Zoom seperti ini tidak ada sih satu posisi tertentu yang membuat dia berpikir dengan otak kanan ya. Jadi saya pikir kalau untuk teknik posisi duduk tidak bisa diterapkan di teknik Zoom, saya pikir ya. Tidak bisa diterapkan sih untuk supaya dia bisa berpikir secara emosional. Ya, belum bisa kalau Zoom. Itu jawaban saya Mas Ajat. Siap, thank you dok. Berarti ya ketemuan aja ya dok ya. Udah istilahnya kan, istilahnya sudah agak longgar ya teman-teman ya untuk yang namanya COVID. Yang penting tetap prokes teman-teman. Aja ketemuan aja. Oke, dok, kita membuka nih untuk interaksi melalui mikrofon. Yuk teman-teman, raise hand. Tadi saya lower hand dulu ya, karena penuh banget. Yuk, raise hand teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya langsung. Nah, kali ini. Oke. Oh, kok nggak jadi kali ini? Jadi, ayo jangan malu-malu teman-teman. Nggak apa-apa. Silakan. Apalagi untuk agent baru ini melatih nih ya. Latihan nih. Latihan, yuk latihan. Kak Agung Pratama. Oke. Kak Agung Pratama, sebentar. Halo, semangat pagi Kak Agung. Saya buka dulu mic-nya. Semangat pagi Kak Agung, halo. Mic-nya masih di-mute Kak. Saya udah minta untuk di-unmute. Nah, sip. Kak Agung, halo, semangat pagi. Halo, pagi. Kak Agung dari mana domisili? Bogor, Pak. Siap. Saya pengen tahu dulu nih. Udah ada rencana closing nggak di bulan Mei nih Kak Agung? Udah, rencana sih besok. Luar biasa. Kalau begitu langsung ke Dokter Dandung ya. Silakan Kak Agung. Ya, Dokter Dandung. Jadi perkenalkan nama saya Agung. Saya mau bertanya, kan saya juga umur masih 24 tahun ya. Oke. Jadi pangsa pasar saya sekitaran umur 20-30 tahun. Nah, saya seringnya bertemu sekitaran umur segitu. Nah, misalkan kalau ketemu offline nih, yang paling cocok strategi apa nih, Dok? Kira-kira untuk memulai strategi yang tadi dokter jelasin nih. Oke. Ya, oke. Itu aja pertanyaannya, Mas Agung? Ya, itu aja sih. Oke. Siap. Oke, Mas Agung.
Oke, thank you Pak. Ya, oke. Nah, Mas Agung, kalau memang sekarang kita udah lebih longgar, ya, kita bersyukur bahwa sekarang keadaannya lebih baik ya, teman-teman. Jadi kita memang harus switching lagi sih. Saya juga sama membiasakan diri. Kalau dulunya kita kan ketemu sama orang itu banyak sih lewat WA kan, betul kan ya? WA, telepon, Zoom. Nah, seperti itu. Jadi cara berkomunikasi kita selama 2 tahun lewat seperti itu. Saya juga sama ya dengan klien-klien saya. Ketika tahun ini sudah terjadi satu perubahan situasi di mana kita sekarang lebih longgar lagi, bertemu langsung, saya juga mengingat lagi sih teknik-tekniknya berarti ya. Karena memang agak berbeda juga. Kita bisa mempersuasi orang itu bisa lewat bahasa tulisan, namanya copywriting kan, bahasa tulisan, copywriting, bisa juga lewat suara, ya, vokal, lewat telepon. Tapi yang terbaik memang kalau jadi ada 3 komponen komunikasi ya. Nomor 1 adalah verbal, jadi adalah apa yang Anda sampaikan itu namanya verbal. Vokal itu bagaimana suara Anda ketika menyampaikan, itu namanya vokal. Dan yang ketiga adalah visual. Bagaimana Anda terlihat ketika menyampaikan. Nah, itulah 3 komponen ketika kita berkomunikasi dengan nasabah kita. Dulu waktu pandemi, kita kalau lewat WA, dia hanya bisa melihat verbal kan, teman-teman? Betul ya? Verbal. Kalau kita telepon kita bisa berkomunikasi secara verbal dan vokal, tapi tidak bisa dapat visualnya. Saat Zoom, bisa dapat semuanya, tapi masih ada jarak. Nah, ketika Anda ketemu dengan nasabah, Anda bisa melakukan 3-tiganya. Teman-teman, dari antara 3 ini, mana sih yang paling mempengaruhi atau paling ditangkap oleh seseorang ketika berkomunikasi dengan Anda? Mas Agung masih ada di sini? Udah nggak ada? Oke. Masih dap. Halo Kak Agung. Iya, oke. Ya. Masih ada. Oke. Mana Mas yang paling berpengaruh itu adalah verbal, vokal, atau visual? Vokal sih. Oke, vokal ya. Jawabannya adalah visual sebenarnya. Orang itu akan terpengaruh pada Anda 70% adalah bagaimana cara Anda berkomunikasi ya. Nah, jadi Anda harus aktif menggunakan yang namanya tangan, kemudian ekspresi wajah, senyum, kontak mata, body language ya, posturing itu yang mempengaruhi mereka sebenarnya teman-teman. Ya, mereka bahkan apa yang Anda katakan itu hanya 20% mereka mempengaruhi mereka. Ya, 20%, kemudian vokal itu apa yang Anda katakan itu 10%, vokal 40%, 30%, 40%, 60%, 70% adalah visual Anda. Nah, kalau Mas Agung tadi bertanya, ketika dalam offline kemudian marketnya ya, saya kira kalau market usianya Mas itu tidak berpengaruh. Kepada siapapun teman-teman berkomunikasi, ya, teman-teman gunakan teknik-teknik komunikasi seperti tadi, terutama ini loh, ya, visualnya, ya, bagaimana Anda terlihat ketika mengatakan, ya, pakai tangan, tubuh condong ke depan, antusias. Nah, itu yang akan mempengaruhi mereka, teman-teman, karena antusias itu menular. Jadi Mas Agung, kembali ke pertanyaan Mas Agung, tidak tergantung pada market dan usia ya Mas Agung ya, jadi Anda bisa pakai. Dan kalau Mas Agung bertanya teknik yang mana yang cocok, ya 5-5-nya bisa Mas Agung terapkan. Tetapi saran saya Mas Agung ya, pilih 2 aja deh, 2 atau 3 Mas Agung latih-latih terus. Seperti saya ya, saya selalu pakai pasti 3 proposal, pasti generalisasi, saya pasti pakai itu. Kemudian sama-sama closing, nah itu sudah saya pakai terus pasti. Bahkan sudah secara bawah sadar, karena sudah melakukan selama bertahun-tahun, itu sudah saya pakai secara bawah sadar. Jadi itu Mas Agung, saran saya, bahwa ketika berkomunikasi offline, saat ini Mas Agung gunakan banyak, itu tadi ya, teknik-teknik visual, kemudian Mas Agung boleh fokus 2 atau 3 aja. Dari 5 teknik ini, Mas Agung kuasai. Sampai Mas Agung ahli, terampil, dan itu bisa membantu Mas untuk dapat nasabah, bisa membantu nasabah Anda juga untuk segera mengambil keputusan closing dengan Mas. Itu Mas Agung dari saya. Siap. Ya, terima kasih dokter.
Sama-sama. Oke, terjawab ya Kak Agung ya. Baik. Oke Dok, kita lanjut ke dalam yang teks ya, yang di Q&A. Dari Kak RD Risnawati. Nah ini menarik nih. Ini sudah closing. Ya Dok ya, mungkin masih dalam free look nih ya, udah closing. Besoknya nasabah berubah pikiran Dok, cancel, katanya gitu, meng-cancel. Nah ini mengatasinya bagaimana nih Dok? Sementara nasabah itu nggak mau mengungkapkan alasannya, padahal udah closing Dok. Silakan dokter. Oke, dari Bu Risna, pertanyaannya bagus. Saya pun pernah mengalami, Bu, wajar, gitu ya, wajar. Kalau nasabah seperti itu bagaimana? Nah, dan Ibu sudah mengungkapkan satu fakta yang bagus bahwa dia tidak mau mengungkapkan alasannya apa. Nah, teman-teman sekalian, tidak jarang ketika kita berhadapan dengan negosiasi ya, dengan nasabah itu saya selalu melihat saya bernegosiasi dengan dia, win-win solution. Mereka itu sering tidak mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya dia itu belum trust sama asuransi misalnya karena saudaranya dulu klaim nggak dibayar. Tapi untuk yang gampang aja kepada kita supaya kita itu segera nggak ngomongin asuransi atau segera pergi, dia bilang sama kita, istri nggak setuju misalnya. Itu jawaban paling gampang kan. Istri nggak setuju, nggak punya uang, itu juga sama. Ya, jadi Bu Risna dan teman-teman, tugas kita sebenarnya adalah mendapatkan fakta yang sesungguhnya sebenarnya. Nah, kembali ke situasinya Bu Risna tadi. Ketika ada situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya ya Bu Risna, ya saya akan datang kepada dia. Ya, kemudian itu tadi, ketika ada HO, Ibu bisa lakukan teknik yang saya pakai tadi. Jadi, diulang HO-nya, ya, empati dan memberikan pertimbangan. Itu sih yang saya pakai, 3 teknik itu. Ya, pertama adalah diulang supaya dia merasa didengarkan, empati supaya dia merasa dimengerti, ya, dia akan nyaman kepada Anda, baru giliran Anda menyampaikan pertimbangan Anda. Nah, 3 itu Anda bisa lakukan. Nah, Bu Risna kembali lagi ke yang tadi. Kalau dia masih belum mau ngomong gimana? Ya, kembali lagi penolakan tanda kurang rapor. Ibu ulang lagi siklusnya. Oke, mungkin kita berpikir, mungkin dia bilang gini sih, minyak masih kemahalan sih, nggak punya duit. Kita juga nggak tahu itu alasannya sebenarnya atau tidak. Bu Risna kalau masih mau memperjuangkan prospek ini menjadi nasabah Ibu kembali lagi ke siklus lain. Selalu bangun raport kembali, selalu bangun kenyamanan lagi, selalu jalin hubungan di luar asuransi. Supaya apa? Ketika dia nyaman, Bu, dia akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dan dari situ Ibu bisa memberikan pertimbangan yang sesuai kan? Sering yang kita hadapi teman-teman ketika kita dalam proses negosiasi, nasabah itu nggak ngomong yang sebenarnya, tapi itu kita anggap yang sebenarnya gitu. Jadi ketika dia ngomong nggak punya uang, kita sibuk berpikir bagaimana HO-nya supaya dia punya alokasi uang gitu ya. Padahal HO-nya sebenarnya dia itu terpengaruh misalnya tadi kan, klaimnya nggak dibayar gitu kan, saudaranya. Kan kita jawabnya yang salah itu. Bagaimana kita mendapatkan HO yang sebenarnya? Ibu raportnya harus bagus kan, Ibu hubungannya harus bagus, dia nyaman, maybe Ibu nggak harus ngomong asuransi dulu. Kita mundur dulu Bu, itu sering saya lakukan. Dengan nasabah saya yang saya ceritakan sama teman-teman tadi, di awal tahun saya seperti itu. Ya, gimana rasanya dulu? Ya pasti ada ya, namanya kecewa, itu pasti ada. Tapi kecewaan jangan lama-lama, karena ingat yang tadi kan, saya bukan mau closing, saya silaturahmi. Kalau belum dapat closingnya, saya dapat silaturahminya. Kalau silaturahminya bagus, dia butuh asuransi, dia pasti ke kita. Nah, jadi saya jaga terus raportnya. Begitu saya jaga, ya kadang HO itu baru saya tahu setelah di tahun 2 tahun, ternyata ada HO yang sebenarnya, bahwa memang keuangannya waktu dulu itu memang masih belum, memang benar-benar belum ada uang waktu itu, karena pekerjaannya belum settle ya. Nah, setelah itu, saya benar-benar tahu HO-nya, saya memberikan pertimbangan kepada dia dan dia ambil polis. Boleh dilakukan seperti itu Bu Risna? Jadi kembali lagi penolakan tanda kurang rapor. Kita udah bagus kok hubungannya sama dia, belum tentu Bu. Maksudnya gini, selalu dalam setiap ketemu orang, ketemu nasabah, dengan siapapun kita selalu membangun rapor. Supaya orang itu nyaman dengan kita, trust dengan kita. Kalau perlu kita nggak usah ngomong asuransi dulu, kita ambil strategi yang lain, kita mundur dulu, dan nanti Ibu akan dapat HO yang sebenarnya. Syukur-syukur tidak lama ya Bu ya, dalam seminggu ke depan, nasabah akan berubah pikiran kembali, akan trust kepada Ibu, dan Ibu bisa dapat closing dengan dia. Itu Mas Aja dari saya.
Siap, luar biasa ya dok, saya sepaham dengan dokter. Berarti ada ungkapan ya dok, silaturahmi membuka rezeki. Begitu ya dok ya? Betul. Mantap berarti. Oke, kita buka dulu untuk yang mikrofon. Kak Jepri ya, Bapak atau Ibu Jepri. Halo, saya kasih lo auto talk ya. Silakan Kak Jepri. Halo Kak Jepri, halo. Ada? Ada. Halo. Silakan Kak Jepri. Domisili dari mana Kak Jepri? Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Jepri. Selamat pagi. Silakan dok. Perkenalkan, nama saya Jepri Oktaviano Anwar, berdomisilinya di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pedalaman ya dok. Wow, luar biasa. Ya, di sini saya ingin melengkapkan, soalnya tadi kita baru ada pengen prospek. Nah, karena saya kan agent baru nih dok, agent baru. Nah, kebetulan tadi kita mengantar ibu ke ke suatu kampung yang kemungkinan untuk prospek atau closingnya itu mungkin ya sekitar 80% atau 70% lah kemungkinan bisa berhasil. Cuman di sini yang saya bingung, saya minta gimana sih caranya supaya meyakinkan orang di pedalaman yang tidak tahu menau nih. Contoh, karena mereka kan kebanyakan satu kita kekurangan ada namanya informasi nih, media sosial atau apa, orang-orang yang kurang masuk ke situ dok, dan kita cara meyakinkan. Soalnya tadi kita kan sudah ada nih melakukan penawaran, orangnya nggak kekeh, dia nggak gimana lah, mungkin kalau bahasa kasarnya mereka takut uang yang mereka setor ke kita itu bakal hilang. Nah, untuk kegunaannya apa sudah kita jelaskan ini itunya, mungkin mereka tetap kekehnya di takut uang itu hilang, intinya seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat dari situasi, dari sikon penghasilan mereka, kemungkinan mereka lebih besar penghasilannya dari orang-orang yang ada di kota dok. Oke. Makanya saya berani bilang prospek itu 80% atau 90% itu kalau kita ibaratnya mereka bisa ya hasil closingnya itu mungkin lumayan besar lah. Karena kalau kita lihat dari hasil kerja mereka, hasil pendapatan tiap bulannya itu melebihi dari orang-orang yang ya bisa dikatakan pejabat, ibaratnya PNS, karena mereka ada punya kebun sawit yang penghasilannya dalam satu bulan itu lebih dari 40 juta. Nah itu, kemarin kan kita coba-coba tadi menawarkan, tapi mereka itu tadi caranya strategi kita caranya supaya mereka itu tidak takut uang mereka itu hilang. Gimana sih caranya supaya kita pendekatan sama mereka itu, karena mereka ini kan intinya orang yang tidak tahu nih, karena mereka kurang informasi kah, atau nggak adanya media sosial kah, kurangnya sinyal kah, dan kurangnya sosialisasi dari luar, seperti itu dok. Jadi bahasa kasarnya orang pedalaman tok lah. Banyak itu. Terima kasih. Iya, oke. Oke Pak Jepri, bagus pertanyaannya ya. Jadi Pak Jepri tetap semangat untuk mengedukasi orang-orang di Kalimantan, di pedalaman ya. Saya bisa merasakan apa yang Pak Jepri pikirkan saat ini, atau yang Bapak rasakan saat ini ya. Jadi kembali lagi Pak Jepri, orang itu membeli itu lebih membeli produk atau membeli kita. Oke ya Pak ya, itu psikologi penjualan Pak ya. Memang kita berpikir hal yang teknis seperti yang Bapak sampaikan. Mereka di dalaman masih belum percaya, takut uangnya hilang, itu semuanya logika Pak. Ya. Pak Jepri jangan terjebak pada logika. Ya, Pak Jepri tetap jalankan yang siklus kanan tadi, persiapan pre-closing ya, approaching, fact finding, bangun raport. Artinya apa? Kalau Pak Jepri, mereka harus dapat Pak Jepri-nya dulu. Gimana Pak Jepri itu dipercayai oleh mereka. Banyak Pak Jepri, kasus-kasus atau situasi yang seperti dialami oleh Pak Jepri. Orang-orang di pedalaman yang tidak tahu apa-apa, atau orang-orang yang sebenarnya ya pendidikannya tidak tinggi, tetapi akhirnya beli polis juga. Nah, kenapa mereka mau beli polis dengan agent itu Pak Jepri ya? Mereka sebenarnya trust kepada individunya, kepada orangnya, kepada Pak Jepri. Nah, seperti itu ya. Jadi Pak Jepri, tips saya ya, hard skill atau hard skill tetap ya. Maksudnya kalau mereka ada keberatan gimana uangnya, gimana mantaunya, Bapak tetap berikan HO-nya secara
secara teknis. Artinya kan sekarang juga ada HP ya Pak Zebri ya, ada yang namanya Pulse. Betul ya, akses websitenya Prudential bisa diakses. Nanti kalau Bapak jadi nasabah kita, saat Bapak jadi nasabah kita, Bapak juga dapat aplikasi yang namanya Pulse. Bapak bisa telepon CS, Bapak bisa dapat laporan setiap bulan misalnya. Ya kan? Itu sudah transparan Pak, sudah bukan seperti dulu. Pak Zebri itu maaf dok ya. Gimana ya? Bisa saya potong sedikit? Boleh gimana? Nah, kan kata Sultan tadi kan mereka kan ada zaman ada HP, ada teknologi lah seperti itu. Ya. Di sini yang saya pertanyakan itu, yang tempat saya tuju ini ya bisa dikatakan non teknologi. Oh, non teknologi. Oke. Ya, non teknologi. Orangnya sudah kita dekatkan, mereka sudah percaya sebetulnya sama kita. Karena sebelumnya kita memang sudah melakukan pendekatan silaturahmi dan kita pun sudah kenal. Makanya dari segi yang saya bilang tadi 80% atau 90% saya tahu itu pasti bisa closing, cuma kita mungkin kurang strategi karena saya sudah melihat situasi sikon, kondisi keuangan itu orang itu sendiri, sikon kondisi keluarga itu sendiri, sikon apa yang ada di wilayah mereka itu sudah kita pelajarkan. Cuman intinya yang bikin saya yang mau saya pertanyakan ini karena orang ini masih berpikir uangnya itu tadi dok, mereka masih bersikeras itu uang itu loh, misalkan kami kasih sekian dan selama ini kami tidak sakit, uang itu kemana, larian uang itu kemana? Nah, saya jelaskan ini misalkan seperti itu. Mereka kan berpikirnya takut. Gini dok, mohon maaf. Kita bahasanya kita ngambil inti aja. Iya. Dok, ya. Kak Jepri, mohon maaf ya karena waktunya juga mepet nih Kak Jepri. Langsung aja nih Kak Jepri nih. Boleh biar Dokter Dandung kasih informasi atau tips buat Kak Jepri ya. Langsung aja kesimpulannya Kak. Siap. Maaf ya, terbatasnya waktu. Oke. Kesimpulannya seperti ini. Kita mengambil kata kasarnya aja. Karena ada pernah satu asuransi juga masuk dan pernah mereka ikut, tapi uang itu nihil, bilang itu yang mereka takutkan dok sama kita. Intinya seperti itu, takut terjadi lagi keulangan seperti itu lagi. Oke, sudah berarti ya, sudah jelas ya Kak Jepri ya, masalahnya nih udah ketemu nih ya. Thank you Kak Jepri ya, silakan dok. Ya oke, Pak Jepri, pastinya kita tidak bisa selesaikan dalam beberapa menit kita bicara ya Pak Jepri ya, hanya tips-tips saja. Secara prinsip tetap Pak Jepri, seorang komunikator, seorang pebisnis tetap kembali ke hubungan. Saat komunikasi kita belum disetujui atau maknanya belum kita dapatkan, kembali lagi selalu membangun hubungan walaupun kita merasa sudah dekat dengan calon prospek kita. Kembali lagi ya, hubungan untuk seperti mereka, untuk orang-orang kenal ya, mungkin Pak Jepri bisa bawa mereka ke kota mungkin ya, ke agensi. Pak Jepri bisa bawa mereka tahu nanti orang-orang di kantor di kota di mana agensinya ada di situ, dan supaya mereka trust ya kepada perusahaan seperti itu ya. Memang perlu taktik kalau untuk yang benar-benar di pedalaman, dan Pak Jepri harus yakinkan bahwa mereka benar-benar memahami supaya nanti tidak salah dalam membeli. Nah, seperti itu tips dari saya, Mas Ajat. Oke, terima kasih dok. Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga kami tidak bisa membawakan seluruh pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan ya. Tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu karena pertanyaan dari Bapak Ibu nanti masih bisa terjawab pada webinar Kamis bulan berikutnya. Jadi tunggu Bapak Ibu. Kemudian kalau ada yang bertanya, aduh tadi kelewatan nih slide-nya, jangan khawatir ya. Nanti link rekaman videonya akan segera diupload di dalam Pro Expert. Oke, terima kasih untuk Dokter Dandung atas jurus G2 paket lengkap, saya tambahin ya, jurus G2 paket lengkap dalam melakukan penjualan yang disampaikan oleh Dokter Dandung. Tentunya apa yang dokter sampaikan pastinya bermanfaat bagi seluruh mitra bisnis Prudential ya, mudah, simple ya, bisa cepat diaplikasikan khususnya agent baru untuk segera pecah telur. Betul ya dok ya? Yes. Ya dok. Oke, thank you dokter. Sampai ketemu di acara webinar Prudential lainnya ya dok. Thank you, sukses selalu dokter. Terima kasih, sukses boleh semua. Jempolnya dok. Yes. Teks jempolnya di teksnya. Thank you Dokter Dandung.